Baiklah, teman-teman, kali ini saya mau ceritain pengalaman menyeramkan yang dialami langsung sama teman dekat saya dari SMP. Namanya Ridwan. Saya kenal dia udah lama banget, jadi saya tahu betul orangnya kayak gimana. Dia bukan tipe yang lebay, bukan tipe yang suka dramain cerita. Makanya waktu dia cerita ini ke saya dengan muka yang beda dari biasanya, saya langsung tahu ini bukan cerita biasa. Waktu kejadian ini berlangsung, Ridwan kerja sebagai petugas portal di sebuah perumahan elit di pinggiran Tangerang. Kerjaannya simpel, buka portal kalau ada kendaraan masuk atau keluar, catat plat nomor, jaga keamanan lingkungan. Shift malamnya mulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Posnya kecil banget, muat satu orang duduk doang. Ada kursi plastik, meja kecil, TV tua yang sinyalnya payah, sama satu lampu neon yang sering kedip-kedip sendiri kalau angin lagi kencang. Ridwan udah kerja di situ 2 tahun, nggak pernah ada masalah apa-apa. Sampai malam Kamis di bulan November 2 tahun lalu. Perumahan itu punya 2 blok. Blok A yang rame, semua unitnya berpenghuni. Blok B yang setengah kosong, beberapa kafling belum dibangun, beberapa rumah udah jadi, tapi belum ada yang nempatin. Jalan ke blok B lurus dari pos portal sekitar 300 meter. Gelap karena lampu jalannya separuh mati semua. Ridwan nggak pernah suka kalau harus keliling ke blok B malam-malam. Tapi itu bagian dari tugasnya. Setiap jam 12 malam sama jam 3 pagi, dia harus keliling 2 blok itu. Mastiin nggak ada yang mencurigakan. Malam itu waktu jam di dinding pos menunjuk angka 12 kurang 10. Sebuah sedan hitam plat B masuk pelan-pelan ke portal. Lampu kabinnya nyala redup. Ridwan berdiri, buka portal, catat plat nomornya. Pengemudinya nurunin kaca jendela. Laki-laki, kira-kira 40-an, mukanya capek banget, kayak baru pulang lembur. Nomor berapa, Pak? Tanya Ridwan. B23, kata pengemudi itu. Ridwan catat, Blok B nomor 23, salah satu rumah yang udah jadi, tapi gak pernah ada penghuninya selama 2 tahun terakhir. Ridwan hafal betul, karena dia yang selalu keliling, dan tahu rumah mana aja yang kosong. Mau ke Blok B, Pak? Tanya Ridwan lagi. Pasti pengemudinya angguk. Mukanya biasa aja, gak ada yang aneh. Ridwan buka portal, mobil masuk. Ridwan duduk lagi, catat jam masuknya, terus lanjut nonton TV yang sinyalnya payah. Gak ada yang aneh, penghuni baru mungkin, pikirnya. Wajar kalau datang malam-malam, mungkin baru selesai pindahan, atau baru ambil kunci dari developer. Jam 12 tepat, Ridwan mulai keliling. Blok A dulu, semuanya normal. Lampu-lampu rumah sebagian besar udah mati, penghuni pada tidur. Nggak ada yang mencurigakan. Ridwan balik ke jalan menuju blok B. Gelap seperti biasa. Dia nyalain senter, jalan pelan-pelan, matanya nyapu kanan kiri. Dia lewat nomor 23. Rumahnya gelap total. Nggak ada mobil di garasi. Nggak ada tanda ada orang di dalam sama sekali. Ridwan berhenti. Senter diarahin ke garasi, kosong. Diarahin ke jendela depan, gelap. Tirai tertutup rapid. Gak ada celah cahaya dari dalam. Dia lirik ke jalan, gak ada mobil hitam parkir di mana-mana. Ridwan balik ke pos dan buka buku catatannya. Plat nomor yang dia catat tadi masih ada di sana. Jam masuk 12 kurang 8 menit. Tapi gak ada catatan mobil keluar. Ridwan cek CCTV di posnya. Sistemnya simple, cuma 2 kamera. Satu ngadep portal masuk, satu ngadep jalan dalam perumahan. Dia rewind rekaman ke jam 12 kurang 10. Kamera portal nangkep mobilnya masuk. Jelas, plat nomornya kebaca. Pengemudinya kelihatan dari samping waktu nurunin kaca jendela. Ridwan fast forward 1 menit, 5 menit, 10 menit. Mobil itu nggak kelihatan lagi di rekaman manapun. Setelah masuk portal, kamera kedua yang ngadep jalan dalam perumahan, yang harusnya nangkep mobil yang jalan menuju blok B, nggak nangkep mobil itu sama sekali. Kayak mobilnya masuk portal,
terus ngilang begitu aja. Sebelum sempat kerekam kamera kedua, Ridwan duduk, natap layar monitor kecil di depannya. Mungkin kameranya lag, pikirnya. Mungkin ada delay di sistemnya. Perumahan ini emang gak pernah upgrade CCTV-nya sejak dipasang 5 tahun lalu. Dia coba yakinkan diri dengan penjelasan itu. Tapi terus, dia inget satu hal lagi. Waktu keliling tadi dan lewat nomor 23, dia nggak cuma lihat garasinya, dia juga sempat perhatiin tanahnya. Jalan masuk ke garasi itu sedikit berlumpur karena semalam hujan. Nggak ada bekas ban di lumpur itu, sama sekali nggak ada. Ridwan naruh senternya di meja dengan tangan yang agak gemetar. Dia lirik ke arah blok B yang gelap dari balik kaca pos kecilnya. 300 meter, jalan lurus yang gelap. Dan di ujungnya, rumah nomor 23 yang gelap dan kosong. Ridwan mutusin buat nggak keliling lagi. Jam 3 pagi malam itu, Ridwan nggak cerita ke siapapun soal malam itu. Dia simpen sendiri. Anggap mungkin dia yang salah lihat atau salah catat. Seminggu berlalu normal. Terus malam Kamis berikutnya, di jam yang hampir sama, mobil yang sama masuk lagi. Sedan hitam, plat yang sama persis, pengemudi yang sama, muka capek, nurunin kaca jendela. Nomor berapa pak? Tanya Ridwan. Suaranya dia jaga supaya nggak kedengeran gemetar. B23, jawab pengemudi itu. Kali ini Ridwan perhatiin lebih teliti. Mukanya biasa, kemeja putih agak kusut. Dasi dilonggarin, tangan kirinya disetir, tangan kanannya di pinggir jendela. Di pergelangan tangan kanannya ada jam tangan, hitam, modelnya biasa. Ridwan buka portal, catat waktu dan plat nomor mobil, masuk. Ridwan langsung alihkan matanya ke monitor CCTV. Kamera pertama nangkap mobilnya masuk. Jelas. Kamera kedua yang ngadep jalan dalam perumahan. Ridwan natap layarnya tanpa berkedip. Nggak ada mobil yang masuk ke frame. Jalan dalam perumahan tetap kosong dan gelap di layar monitor itu. Ridwan berdiri, buka pintu pos. Berdiri di luar, natap jalan dalam perumahan yang lurus ke arah blok B. Gelap, sepi, nggak ada suara mesin. Nggak ada lampu mobil yang bergerak menjauh. Nggak ada mobil sama sekali. Ridwan berdiri di situ beberapa menit. Angin malam yang dingin nerpain mukanya. Matanya nggak berkedip, natap kegelapan blok B di ujung jalan. Terus, dari arah blok B, dari kegelapan di ujung jalan itu, ada suara. Bukan suara mesin mobil. Suara pintu mobil yang ditutup. Satu kali, keras. Jelas banget. Ridwan masuk ke pos, kunci pintu dari dalam, dan nggak keluar sampai pagi. Keesokan harinya, dia nanya ke koordinatornya. Siapa penghuni blok B nomor 23? Koordinatornya buka data, scroll sebentar, terus geleng kepala. Blok B nomor 23 belum ada penghuninya. Masih kosong. Developer belum jual unit itu. Ridwan nanya, apa pernah ada orang yang minta izin masuk ke unit itu buat survei atau apapun? Koordinatornya balik nanya, memangnya kenapa? Ridwan bilang, nggak ada apa-apa. Cuma mau mastiin catatan masuknya lengkap. Malamnya Ridwan cerita ke teman shift satunya, namanya Roni, yang kerja shift siang. Roni dengerin dengan ekspresi yang berubah makin serius. Makin lama Ridwan cerita. Waktu Ridwan selesai, Roni diam cukup lama. Kamu tahu nggak? Kata Roni, akhirnya. Kenapa unit B23 itu nggak pernah terjual? Ridwan geleng. Roni tarik napas panjang. 2 tahun lalu, sebelum kamu masuk kerja di sini, unit itu sempat terjual. Penghuni pertama dan satu-satunya. Bapak-bapak, kerja kantoran di Jakarta, tinggal sendirian karena istrinya belum pindah. Terus? Tanya Ridwan pelan. Roni natap Ridwan. Dia meninggal di dalam rumah itu. Serangan jantung, kata dokter. Pulang kerja malam, masuk garasi, dan gak pernah keluar lagi dari mobilnya. Baru ditemukan keesokan paginya sama security yang curiga karena pintu garasi masih kebuka. Ridwan gak ngomong apa-apa. Masih di dalam mobilnya waktu ditemukan, kata Roni pelan. Sedan hitam, masih pakai kemeja kantor. Dasi dilonggarin. Ridwan ngerasain sesuatu merembet pelan dari punggungnya ke tengkuknya. Jam tangannya masih jalan waktu ditemukan. Lanjut Roni hampir berbisik.
hitam, modelnya biasa. Berhenti di jam 11.52 malam, waktu dia meninggal. 12 kurang 8 menit, persis waktu yang Ridwan catat di buku catatannya 2 kali. Ridwan minta tukar shift ke shift siang mulai minggu depannya. Koordinatornya nanya kenapa. Ridwan bilang, ada urusan keluarga yang ngeharusin dia ada di rumah malam hari. Alasan yang diterima tanpa banyak pertanyaan. Tapi sebelum shift malamnya benar-benar berakhir, masih ada satu hal yang terjadi. Malam terakhir Ridwan shift malam, 3 hari setelah dia ngobrol sama Roni, jam 2 dini hari, Ridwan lagi duduk di pos, TV-nya udah dia matiin. Dia cuma duduk diam sambil nunggu waktu keliling. Dia udah bulat tekad malam ini mau tetap keliling seperti biasa. Nggak mau akhiri shift malamnya dengan lari-larian ketakutan. Jam nunjuk 2 kurang 5. Ridwan berdiri, ambil senternya. Ponselnya bunyi, bukan notifikasi biasa. Nada dering telepon masuk. Ridwan lihat layarnya. Nomor nggak dikenal, kode areanya aneh. Bukan format nomor Indonesia yang biasa. Dia angkat. Halo, sunyi. Cuma ada suara statis tipis. Halo. Ridwan ulang dari seberang, sangat pelan. Hampir nggak kedengeran di antara suara statisnya. Ada suara laki-laki. Capek. Kayak orang yang baru pulang lembur dan kecapekan banget. Mas, tolong bukain portalnya. Ridwan berdiri dari kursinya. Tangannya yang pegang ponsel memutih di buku-buku jarinya. Dia paksa dirinya ngomong. Suaranya keluar lebih pelan dari yang dia mau. Bapak, mau ke nomor berapa? Sunyi lagi. Lebih panjang dari sebelumnya. Terus, jawaban itu datang. Dengan nada yang terlalu tenang, terlalu datar. Saya udah di dalam, Mas. Klik. Sambungan terputus. Ridwan natap ponselnya. Layarnya balik ke tampilan normal. Log panggilan masuk dari nomor aneh itu masih kelihatan. Durasinya 23 detik. Ridwan cek CCTV. Portal nggak bergerak. Nggak ada mobil masuk. Jalan dalam perumahan, di kamera kedua gelap dan kosong. Kayak biasa. Ridwan duduk kembali. Pelan-pelan. Kayak kalau dia duduk terlalu cepat, sesuatu yang buruk bakal terjadi. Dia lirik ke arah blok B dari balik kaca pos. 300 meter, jalan gelap. Dan di ujungnya, sesuatu yang bikin Ridwan hampir nggak percaya matanya sendiri. Di rumah nomor 23, yang udah 2 tahun kosong dan gelap total setiap malam, ada satu lampu yang nyala. Lampu garasi. Nyala kuning, redup, kayak lampu yang bolanya mau putus. Tapi nyala. Dan di bawah cahaya lampu garasi yang redup itu, kelihatan dari jarak 300 meter. Samar, tapi cukup jelas buat dikenali bentuknya. Sebuah sedan hitam parkir di sana. Ridwan gak bergerak dari kursinya sampai langit mulai terang. Shift penggantinya datang jam 7 pagi. Ridwan langsung pergi tanpa banyak ngomong. Siangnya, dari rumah, dia telepon Roni. Ron, tadi pagi sebelum kamu masuk, kamu lewat blok B nggak? Iya, lewat. Kenapa? Nomor 23, ada sesuatu nggak di sana? Suara Roni diam sebentar. Terus jawab dengan nada yang agak aneh. Nggak ada apa-apa, Wan. Kosong kayak biasa. Lampunya mati. Garasinya kosong. Ridwan nutup matanya. Tapi terus, Roni lanjut dengan suara yang berubah lebih pelan. Tapi ada satu hal yang agak aneh. Apa? Di lantai garasi itu, kata Roni, ada bekas oli. Masih segar. Kayak bekas mobil yang baru diparkir semalam. Ridwan gak pernah balik ke perumahan itu lagi setelah hari itu. Dia resign lewat telepon, bilang ada urusan keluarga mendadak. Koordinatornya gak seneng, tapi Ridwan gak peduli.